Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menghadiri kegiatan tentang literasi digital di Zoom meeting kita pada hari ini. Dan untuk tema kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang eh, penggunaan literasi digital ya. Jadi di sini kita akan melakukan sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan literasi digital. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di sini saya ingin bertanya dulu tentang pemahaman para peserta, ibu-ibu tentang literasi digital. Jadi di sini kita melakukan tanya jawab atau diskusi dulu sebelum kita masuk ke materi. Nah, jadi di sini ibu-ibu para peserta ada nggak itunya pengalamannya dalam literasi digital, dalam penggunaan digital di proses pembelajaran yang dilakukannya gitu. Kalau ada boleh berbagi gitu. Ibu Vera mungkin. Baiklah, terima kasih kesempatannya Bapak Sandi. Pengalaman saya menggunakan literasi digital selama pembelajaran, apalagi COVID ini ya, menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu kan ada, kita bisa membagi materi kepada anak, ada quizisnya, ada bisa membagi link video. Selain itu, saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan siswa selama belajar PJJ atau pelajaran jarak jauh. Itu aja Pak Sandi. Mungkin itu pengalaman saya dalam literasi digital. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera pengalamannya. Jadi Bu Vera menggunakan apa namanya? Teknologi Chromebook ya, Bu. Google Classroom baru Pak. Google Classroom ya. Jadi ya. Jadi di sini Bu Vera kalau saya ambil kesimpulan sudah sudah paham lah dalam penggunaan literasi digital ya. Baik, terima kasih Bu Vera. Mungkin ada dari Bu Indrawati Ya, sharing pengalamannya. ya saya terima kasih sebelumnya telah mengasih kesempatan kepada saya. Di masa pandemi seperti ini, saya juga masih menggunakan link video dan WhatsApp baru Pak untuk pembelajaran jarak jauh. Itu aja Pak. Oke, terima kasih pada Ibu Indrawati karena telah memberikan berbagi pengalamannya dalam penggunaan literasi digital. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi tentang literasi digital. Nah, di sini saya akan share screen dulu ya, Bapak Ibu. Udah Bu Vera kelihatan Bu? Udah nampak. Udah Bu. Nah, di sini ini tampilan PowerPoint yang telah materi dari kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang literasi digital. Nah, sebelumnya literasi digital ini literasi digital ini sama dengan kita keahlian kita dalam menggunakan perangkat gawai dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu di sini juga kita akan mempelajari komponen perangkat TIK. Jadi di poin A-nya ini ada perangkat TIK dan lingkungan. Nah, di sini ada tampilan ilustrasi yaitu unsur-unsur dalam komunikasi. Nah, dari ilustrasi ini setiap pesan atau paket yang diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerima. Nah, ini gambar orang ini yaitu unsur pengirimnya dan yang satunya lagi yaitu penerima. Nah, di setiap
melakukan pengiriman itu tentu kita melalui sebuah media ya, sebuah media misalkan seperti kita mengirim sebuah data misalkan dari komputer ke komputer lain, tentunya kita menggunakan sebuah media, bisa seperti USB atau kabel data. Nah, di setiap media itu pasti juga terdapat sebuah gangguan ya, Bu. Sebuah gangguan. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan mempelajari atau memahami gitu bagaimana cara kita mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi itu saat kita melakukan pengiriman atau dan penerima sebuah data melalui apa namanya perangkat TIK ya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada tips. Bentar, Bu. Di sini ada tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita. Nah, yang pertama yaitu ada langkah cepatnya. Jadi jika misalkan kita menggunakan sebuah komputer, tiba-tiba komputer itu hang atau apa namanya? Ya hang lah istilahnya. Jadi langkah cepatnya itu bisa kita dengan melakukan restart pada perangkat gawai kita seperti laptop ataupun handphone. Nah, setelah kan misalkan hang itu kan nggak bisa diapa-apain ya tombolnya. Apanya? Menu di layarnya ini. Jadi untuk yang poin B ini lakukan hard reset perangkat kita. Nah, melakukan hard reset itu maksudnya kita langsung menggunakan tombol on off yang ada di perangkat kita. Jadi di sini resikonya terlalu besar ya, karena kalau file yang tidak kita file yang sedang kita kerjakan itu tidak tersimpan, maka resikonya akan hilang data yang kita buat itu. Jadi lakukan hard reset perangkat kita, atau sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan sebelum melakukan hard reset. Nah, jadi seperti itu tips langkah cepatnya. Nah, di sini ada tips selanjutnya, yaitu di sini mungkin langkah ribetnya istilahnya. Ya, yang pertama yaitu yang harus kita lakukan, periksa terlebih dahulu. Identifikasi persoalannya, apa yang terjadi, apa yang membuat perangkat kita itu ada gangguannya. Jadi periksalah apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan. Jadi setiap aplikasi itu meminta sebuah kriteria minimum ya. Jadi perangkat kita itu apakah kategori kemampuannya untuk menjalankan aplikasi itu mampu atau tidak. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu poin B, periksalah apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika iya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Nah, di sini kita lebih ke jaringan ya. Jadi kalau bagi Ibu kemungkinan ini apa? Masalah yang poin B ini jarang ya kita temui, karena sedikit bagi kita yang tidak menyadari kalau jaringan kita itu mati atau komputer kita tidak hidup ya jaringannya. Jadi jadi dua itu langkahnya, ada langkah cepat dan langkah yang agak ribet. Langkah cepat yaitu merestart perangkat kita. Langkah yang agak lama itu memeriksa satu persatu apa kendala yang menjadi gangguan terhadap perangkat kita. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada perangkat-perangkat TIK dan sistem operasi yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, yang pertama di sini ada komputer. Setelah itu ada laptop dan smartphone. Nah, yang bagian atas ini, komputer, laptop, dan smartphone ini disebut dengan sistem operasi ya. Jadi ini adalah apa namanya? Bukan, ini perangkat keras hardware-nya ya. Nah, yang di bawahnya ada Chromebook, Microsoft, Android, dan iOS. Itu yang disebut dengan sistem operasi. Jadi ini yang perangkat keras ini sebagai wadahnya, dan yang platform yang apa namanya? Sistem operasi ini sebagai nyawa dalam perangkat ini. Jadi
penggeraknya itu adalah sistem operasi seperti Chromebook, Microsoft, Android, dan iOS. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui perangkat yang ini, perangkat perangkat yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini kita harus tahu juga hal yang harus diperhatikan untuk melihat spek perangkat. Jadi sebelum kita membeli atau menggunakan perangkat tersebut, kita harus paham dulu apa spek yang diminta oleh aplikasi yang kita gunakan. Jadi hal yang harus kita perhatikan yaitu sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi ini sama seperti induk dari perangkat itu. Misalkan kalau smartphone, misalkan Android, ya jadi sistem informasi yang digunakan itu Android. Misalkan kalau Androidnya Android 6 misalkan itu kan sudah ketinggalan ya. Sekarang kan Android 12. Jadi jika Androidnya Android 6 mungkin tidak mampu membuka akses perangkat-perangkat yang untuk digunakan dalam pembelajaran literasi digital gitu. Yang selanjutnya itu ukuran RAM. Nah, di sini kan ukuran RAM itu juga diperlukan untuk penyimpanan data. Yang ketiga yaitu besaran ROM. Nah, RAM dan ROM itu berbeda ya. Jadi RAM itu RAM itu memori yang berada di dalam di dalam perangkat gawai kita. Jadi kalau ROM itu storage-nya, jadi seperti itu dan sebagainya. Jadi sebelum kita menggunakan perangkat yang gawai untuk literasi digital, kita harus tahu dulu spesifikasi perangkat yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Jadi untuk mengetahui perangkat yang kita miliki itu kita juga harus mengetahui langkah-langkahnya. Bagaimana sih cara kita melihat apa spek atau spesifikasi perangkat laptop, komputer atau HP yang kita miliki gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan user manual atau manual book yang ada pada perangkat. Ya biasanya kalau kita membeli sebuah perangkat itu ada diberi manual booknya. Jadi di sana tertulis spesifikasinya, RAM-nya, dan segala macamnya. Setelah itu kita juga bisa melihatnya di kotak pembungkus perangkat, seperti box atau kardus. Dan selanjutnya itu informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Di poin ketiga ini kita bisa melihatnya atau mencarinya di YouTube atau di Google, dan di web-web lainnya gitu. Jadi untuk mengetahui spek itu sangat gampang ya Pak Ibu ya. Kita cuma melihat di buku manual atau di kardusnya juga bisa. Nah, untuk selanjutnya di sini juga perangkat jenis komputer desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows. Nah, di sini di slide ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita melihat gitu. Jika kita belum kan di luarnya itu bisa saja menjadi bahan jualan bagi orang gitu. Dibuat-buat lah gitu. Jadi kalau kita masih ragu, kita bisa langsung cek di perangkat itu sendiri. Yang pertama itu kita akan coba pelajari cara mencek spesifikasi dari perangkat kita. Yang pertama itu dengan di Microsoft Windows 10. Nah, untuk cara mencek spesifikasi di Windows 10 yaitu yang pertama yaitu buka menu Explorer pada PC laptop. Menu Explorer itu berbentuk seperti seperti folder ya, Bu. Yang berwarna kuning itu biasanya terletak di bar bawah komputer atau desktop kita. Nah, setelah diklik nanti kita akan menemukan beberapa folder atau local disk C, local disk D. Nah, di sana kita lihat folder disk PC ya. Nah, di sana kita tinggal klik kanan. Setelah itu klik properties. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, Bu. Nah, setelah itu jika sudah kita klik properties itu akan tampil spesifikasi dari perangkat kita. Nah, itu untuk yang
perangkat berbasis Microsoft Windows 10 ya. Jadi di sini kenapa saya membuat cuman Microsoft 10 karena rata-rata penggunaan komputer kita sekarang sudah menggunakan Microsoft 10 ya. Nah, sekarang di slide selanjutnya itu bagaimana cara kita mengetahui spesifikasi untuk handphone atau smartphone kita ya yang berbasis Android atau iOS. Yang pertama yaitu melalui menu setting atau pengaturan di HP kita. Nah, setelah itu temukan ikon aplikasi setting, pengaturan atau smartphone, Android, dan klik untuk membukanya. Nah, pada menu setting, pengaturan, temukan menu About Phone. Nah, About Phone itu kan tentang perangkat kita ya, dan untuk mengetahuinya kita tinggal klik aja, dan di sana setelah kita klik akan tertera spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat kita. Seperti itu untuk cara mengetahui spesifikasi perangkat kita yang menggunakan Microsoft dan Android gitu, Bu. Nah, selanjutnya ada juga tips kedua untuk Android ini. Tips yang kedua itu menggunakan aplikasi. Ini lebih detail ya, kalau menggunakan aplikasi lebih detail daripada menggunakan pembawaan dari bawaan HP. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama CPU-Z. CPU-Z ini bisa di-download di Google Play Store di HP kita dan gratis dan juga ukurannya juga kecil. Nah, setelah pemasangan atau install berhasil, buka aplikasi CPU-Z. Setelah itu pilih device pada aplikasi CPU-Z untuk menampilkan rincian spesifikasi perangkat handphone atau smartphone yang Anda gunakan. Nah, jadi untuk smartphone itu ada 2 tips ya. Yang pertama kita menggunakan bawaan HP, yang kedua kita menggunakan aplikasi dari Google Play Store. Nah, untuk selanjutnya tentang literasi digital ini yaitu mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Nah, yang pertama yaitu memasang atau install pada perangkat. Yang A-nya, bagian A-nya, pada perangkat komputer desktop atau laptop. Cara ini dilakukan apabila aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format exe ya. Jadi kalau ada aplikasi dengan format exe itu dapat langsung dipasang dengan mengklik install ya. Nah, jadi selain ada format exe itu ada juga format yang berbentuk RAR. Nah, di sini juga agak sedikit ribet daripada exe. Kalau exe kan kita tinggal klik 2 kali nanti akan ada pilihan installnya. Nah, kalau RAR ini untuk mendapatkan filenya itu kita harus ekstrak dulu. Bagaimana cara ekstraknya? Kita tinggal klik kanan, terus pilih ekstrak to folder yang kita inginkan. Jadi tinggal klik kanan, pilih menu ekstrak to-nya. Jadi seperti itu untuk mendapatkan produk platform teknologi aplikasi dan mengoperasikannya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengaktifasi akun belajar ID. Ini poin terakhir kita ya. Jadi untuk dalam mengaktifasi akun belajar.id ini, dalam subbahasan 1.3 komponen perangkat TIK, kita sudah sama-sama melihat pentingnya alamat identitas dan akun ini berada di modul ya, modul literasi digital. Dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Mengapa akun pembelajaran belajar.id? Nah, yang A, materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi di akun belajar itu nanti akan dikirim materi dan informasi yang berasal dari Kemendikbud. Jadi di dalam akun belajar itu kita dapat langsung menerima materi dari Kemendikbud. Jadi kita tangan kedua lah istilahnya. Untuk poin B-nya yaitu akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi setelah kita aktivasi akun belajar, jadi kita akan dapat mengakses jalur komunikasi resmi ke Kemendikbud gitu, seperti itu, Bu. Dan poin yang C-nya yaitu akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud.
Jadi jika kita belum mengaktifkan akun belajar, jadi ya kita belum bisa mengakses akses aplikasi resmi dari Kemendikbud. Jadi untuk mengakses aplikasi resmi itu kita harus mengaktifkan akun belajar.id. Nanti juga ada di modul ya, halamannya, webnya untuk kita bisa aktivasi akunnya. Dan di poin D, akun belajar, ini poin terakhir ya. Poin D, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi di akun belajar ini juga kita bisa mendapatkan akun pembelajaran yang sudah siap pakai. Jadi kita sangat terbantu sekali jika mengaktifasi akun belajar.id ya. Jadi segala aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur sudah tersedia di eh, di akun belajar.id ini. Mungkin segitu dulu pemaparan materi dari saya. Setelah materi saya sampaikan di sini, saya akan membuka sesi pertanyaan, tanya jawab dari ibu-ibu. Mungkin segini dulu. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan gitu. Pak Sandi, izin bertanya ya. Ya, Bu Vera. Di sini saya masih bingung, Pak Sandi. Soal perangkat HP tadi kan, kalau mau menginstal aplikasi belajar kan kita harus memperhatikan RAM. Ya, Bu. Menurut Pak Sandi, berapa RAM HP kita minimalnya kalau kita mau menginstal aplikasi belajar yang saat ini ada kayak Google Classroom, Zoom Meet, kan banyak itu Pak Sandi. Berapa minimalnya kalau menurut Pak Sandi? Itu aja Pak Sandi, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Vera. Jadi pertanyaan Bu Vera itu berapa spesifikasi minimum RAM HP untuk mengakses aplikasi-aplikasi untuk berbasis pembelajaran itu ya, Bu? Iya. Jadi di sini selama saya menggunakan perangkat Android atau iOS, di sini kan kita sudah lebih mudah menemukan perangkat-perangkat Android yang memiliki RAM yang di atas di atas 2 giga ya. Jadi spesifikasi minimum itu menurut saya dan dari aplikasi juga kita lihat dulu sebentar. Kita lihat dulu dari aplikasi pembelajarannya. Misalkan rumah belajar ya. Nah, di rumah belajar itu kan nanti ada itu video-video pembelajarannya. Ada juga seperti file-file belajarnya juga. Nah, di sana kan juga membutuhkan ruang yang luas untuk HP kita untuk mengoperasikannya. Jadi menurut saya untuk RAM-nya itu minimal 4 giga lah, baru bisa kita menggunakan aplikasi itu dengan lancar. Jadi RAM-nya 4 giga lah, Bu. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, atau ada tambahan dari Bu Indrawati gitu. Atau ada pertanyaan baru dari Bu Indrawati juga dipersilahkan. Ya Pak Sandi, ya sampai di sini sudah cukup penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Bu Indrawati. Iya, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan saya itu mungkin kita akan tarik kesimpulan sedikit. Sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan tarik kesimpulan dulu. Dari pemaparan tadi berarti bagi kita para pengajar gitu, terutama guru, sekurang-kurangnya kita bisalah dalam mengoperasikan perangkat gawai itu guna membantu siswa-siswa kita dalam mencapai tujuan pembelajarannya, agar siswa kita lebih mudah juga ada dalam melakukan pembelajaran gitu. Apalagi saat pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kita benar-benar dituntut untuk benar-benar
menggunakan teknologi dalam memberikan pengajaran agar materi yang kita berikan tersampaikan sepenuhnya kepada siswa. Nah, dan juga kesimpulannya juga untuk perangkat yang digunakan itu juga harus diperhatikan, jangan asal dibeli saja perangkatnya. Jadi diperhatikan dulu, dilakukan dulu tanya jawab dengan orang-orang yang paham gitu. Jadi tidak salah beli gitu. Nanti kalau salah beli kan pas kita menggunakannya tidak berfungsi kan jadi rugi kita. Seperti itu mungkin Bu materi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.